Sebutan untuk Hasyim Asy'ari adalah Hadratus Syekh alias Maha Guru. Organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Ia dilahirkan di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1871. Hai semuanya, selamat datang di channel Sawentar. Selamat menikmati informasi yang Mimin sajikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Santri, dalam kesejarahannya, selalu terlibat aktif dalam fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri, dengan berbagai latar belakangnya, siap sedia mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Berikut liputan informasi channel Sawentar mengenai tonggak sejarah Hari Santri Nasional. Memandang Mbah Hasyim itu dalam beberapa aspek, yaitu sebagai pendidik, sebagai pendiri pesantren, sebagai penulis banyak kitab. Yang kedua, sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, sebagai tokoh Islam. Yang keempat, sebagai tokoh bangsa. Sementara Nyai Halimah, Ibu Muhammad Hasyim Asy'ari, Hari Santri Nasional bertujuan untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Winih, yang berarti benih, agar kelak menumbuhkan anak cucu yang mau melayani agama dan bangsa. Penetapan Hari Santri, 22 Oktober, sebagai Hari Besar Nasional, adalah suatu bentuk pengakuan resmi negara terhadap komitmen, dedikasi, dan perjuangan umat Islam Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Menggambarkan sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pribadi yang lembut, tapi tegas, dan berkarakter sebagai pemimpin. Dulu, ketika Indonesia masih dijajah, para santri turun ke medan laga, berperang melawan penjajah, menggunakan senjata bambu runcing. Mereka tidak gentar melawan musuh. Anak ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Nyai Halimah dan Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari sendiri adalah seorang ulama pejuang yang hijrah ke Jombang dari desa Tingkir, Jawa Tengah. Dia putra Kiai Abdurrahman yang masih memiliki garis silsilah hingga Jaka Tingkir, Sultan Kerajaan Pajang. Dari Jaka Tingkir ini, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memiliki silsilah darah agung Brawijaya V dan Sunan Giri.
Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak kesalahan Kiai. Yang baru kak? Di Surabaya, resolusi jihad yang digelorakan Kiai Hashim Asy'ari membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya melawan Belanda. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan Resolusi jihad Kiai Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 silam, yang terhubung dengan peristiwa 10 November, yang dikenang sebagai Hari Pahlawan, adalah cikal bakal ditetapkannya tanggal tersebut sebagai Hari Santri. Pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Jepang. Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, para kiai dan ulama mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tanggal 11 September 1945. Bersama sejumlah Kiai NU mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang menjadi pemicu atau pemantik dari gerakan puluhan ribu anak muda muslim yang berbondong-bondong ke Surabaya untuk menghadapi tentara Inggris. Dan ketika itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, andai kata tidak ada tokoh seperti Hadratus Syekh, kita tidak tahu seperti apa keadaan Indonesia ketika itu. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Muhammad Ridwan mendesak agar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari sebagai Rois Akbar atau pemimpin besar mengeluarkan fatwa jihad. Adanya resolusi jihad itu ya sangat penting ya dalam rangka menggelorakan semangat perjuangan, semangat perlawanan, menegakkan, menjalankan ajaran agama, yaitu dalam hal ini melawan kesewenang-wenangan, kezaliman dari penjajah yang sudah lama pernah menjajah Indonesia dan ingin kembali menjajah Indonesia. Meskipun dengan berbagai pertimbangan, karena tentara dan peluru yang sedikit, fatwa jihad itu akhirnya dikeluarkan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan dikumandangkan di kantor HBNU atau PBANO, Jalan Bubutan, Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945 yang dihadiri oleh pengurus cabang NU se-Jawa dan Madura. Para ulama, para kiai bersama masyarakat yang taat kepada kiai sangat-sangat anti dengan penjajah. Beberapa kiai banyak sekali menjadi pahlawan yang tidak dikenal, yang berkorban dengan jiwanya melawan penjajah Belanda itu. NU yang dipimpin oleh Hadratus Syekh dan kiai-kiai sepuh pada waktu itu menanamkan kepada orang NU seperti halnya kiai-kiai pesantren menanamkan kepada santri-santrinya bahwa kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, bukan sekedar orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengancam Indonesia, otomatis sebagai orang Indonesia tidak usah disuruh siapa-siapa, tidak usah ditanya kontribusi segala macam, itu rumah-rumahnya sendiri. Di sini, menurut sejarawan Kunto Wijoyo, karisma Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mampu membangkitkan kesadaran mekanik perlawanan para ulama
yang tercerai menjadi kesadaran organik yang dahsyat. 25 Oktober 1945, ketika Inggris menurunkan 6.000 tentara di Surabaya yang ditunggangi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang menewaskan Brigadir Jenderal Malabi dalam insiden kontak senjata di Jembatan Merah Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Mayor Jenderal E.C. Mansell, pengganti Brigadir Jenderal Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya agar menyerahkan senjata tanpa syarat pada tanggal 9 November 1945. Ia mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membombardir kota Surabaya. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad tersebut telah menggelorakan semangat Bung Tomo untuk mengumandangkan perang semesta pada tanggal 10 November 1945. Fatwa jihad dari Syekh Hashim Asy'ari saya rasa belum tentu lah ya. Bung Tomo begitu berkibar ya, berkobar mengucap Allahu Akbar itu ya, takbir itu. Karena dia merasa mendapat dukungan spiritual yang luar biasa dari ini. Jadi seorang ulama besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, rakyat selatan di seluruh Indonesia, semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pahlawan nasional yang mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan sebagai perang jihad. 2 minggu sebelum pertempuran 10 November di Surabaya, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, beliau yang mencetuskan fatwa resolusi jihad yang menggerakkan ribuan santri untuk ikut berjuang. Dengarkanlah ini. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.